Hai guys, balik lagi sama gua. Kakak Bos udah keluar di Netflix. Dan gua nemuin beberapa detail menarik yang ada di film Kakak Bos ini. Detail-detail apa aja sih yang gua temuin? Film ini ngangkat budaya timur di Indonesia. Untuk saudara-saudara kita di timur Indonesia bisa sangat dekat sama film ini. Dan untuk orang-orang yang bukan dari timur bisa lebih kenal dengan budaya timur. Di sini Aris sebagai sutradara ingin ngubah wajah timur Indonesia, di mana jika mengangkat budaya timur selalu struggle hidup yang cukup jomplang dengan kehidupan di kota yang udah amat sangat maju. Dan Ari emang pengen ngubah stereotip itu semua. Oke, langsung aja kita bahas filmnya. Kalau yang amazing, Film ini dibuka dengan drone shot yang ngikutin mobil Kakak Bos dan anak buahnya Nana Timur. Logo Nana Timur yang merupakan perkumpulan anak-anak timur di bawah perusahaan Kakak Bos yang bernama PT Garda Pacific Security. perkenalkan nama saya Ferdinand Omakare, Direktur Utama PT Garda Pacific Security. Logo ini ada di mana-mana. Ada di stiker mobil, di jaket, bahkan di baju. Mereka sampai di klub malam, dan Reggae yang diperankan oleh Mamat Al-Katiri masuk dan mencari orang yang bernama Doni Z-Boys, yang diperankan oleh Ryan Purba. Z-Boys yang sebenarnya nama boyband yang membernya berasal dari berbagai negara di Asia Tenggara. Tapi, nggak ada yang namanya Doni. Dan ketika gue browsing-browsing, nggak ada hubungannya sama sekali buat film ini. Atau Z-Boys merupakan plesetan dari sad boy atau fuckboy. Reggae dan anak buah Kakak Bos yang lain, ada Gafur diperankan oleh Abdur Arsyad, Hammer diperankan oleh Adrian Mateis, Billy diperankan oleh Reynold Lawalata, Yeri diperankan oleh Yermias Yohanes, di mana Adrian dan Yeri merupakan atlet martial art. Mereka datang karena Chun yang merasa dicurangi ketika lomba battle dance, perkelahian pun terjadi. Dan ketika berantem, ada shot bartender yang ngingetin gue sama scene Amazing Spider-Man ketika Stanley jadi librarian. Kemudian Kakak Bos datang Siapa yang ngajarin kalian main keroyok? dengan lagu soundtrack yang khusus untuk Kakak Bos, dengan aransemen-aransemen khas Indonesia Timur. Dan untuk setiap Kakak Bos datang selalu diputar soundtrack ini. Dan sebelum battle dance, Mamat yang pingsan ada celutukan dari Gafur yang bilang, mabuk-mabukan terus, kali tendang tidur. Mabuk-mabuk terus, sekali tenang tidur. Di mana Mamat sering difitnah mabuk oleh teman-temannya. Dan Chun Funky Papua yang battle dance, Chun yang jebolan dari kompetisi Indonesia Mencari Bakat dari grup Funky Papua. Chun dan Doni battle dance lagi. Diiringi lagu Tak Ada Bantuan dari Sunday dan Saikoji. Grup dari Chun ada yang menggunakan jaket berwarna hijau. Ternyata adalah seorang perempuan. Perempuan ini adalah Pelangi Diastina, yang merupakan atlet dance yang sudah banyak menjuarai kompetisi dance sport. Dan ketika Pelangi berputar dengan kepalanya terlihat di bawah, sepatunya bertuliskan equity atau kesetaraan. Memang Aris sering menyuarakan tentang kesetaraan, terutama untuk kehidupan warga di Indonesia Timur. Di film ini juga banyak bercerita tentang kesetaraan, kayak kesetaraan gender, di mana wanita ikut battle dance di antara para pria. Jika kalian ingat, sepatu di tulisan ini nggak ada ketika di trailer film Kakak Bos. Next, Putri Nere yang berperan sebagai Martha, istri dari Kakak Bos. Martha juga sering menggunakan baju dengan motif khas Indonesia Timur. Dan di beberapa scene, Martha terlihat menggunakan motif yang berbeda-beda. Kakak Bos yang ngebela-belain buat ikut antar Angel yang diperankan oleh Glory Hillary. Yang nanti ketika di akhir, ketika Kakak Bos nggak ikut nganter, jadi berasa kosong dan hampa. Kemudian ada shot close up foto keluarga dari Kakak Bos. Ada Kakak Bos dengan Martha, Kakak Bos keluarga yang terlihat sedang berlibur, dan kolase foto Martha dan Angel, dan foto sekeluarga. Kakak Bos yang udah siap menggunakan aksesoris serba emas, gelang dan jam tangan dari emas. Gak hanya di situ aja, bahkan sendok dan garpu di meja makan juga dipilih dengan alat makan serba emas, agar terlihat lebih mewah. Dan yang gue suka adalah detail dari bibir Reggae yang terluka yang sebelumnya ketendang sama anak buah Doni. Next, kesetaraan juga terjadi di meja makan, di mana Kakak Bos mempersilahkan doa dengan agama masing-masing. Terlihat Kakak Bos keluarga beragama Kristen atau Katolik, Gafur beragama Islam, dan Reggae mungkin aja nggak beragama karena nggak berdoa. Atau jika dilihat Reggae yang terinspirasi dari karakter Bob Marley, yang Bob Marley sendiri beragama Rastafari. Tapi di pertengahan film, ketika Reggae ingin nganterin Angel, kita bisa tahu kalau misalkan dia berdoa dengan agama Kristen atau Katolik. Kemudian ada Priska Barusegu yang berperan sebagai Nora, adik dari Kakak Bos yang ikut tinggal sama Kakak Bos. Pindah ke sekolah Angel, terlihat poster Malam Amal yang nantinya Kakak Bos akan tampil sebagai penyanyi. Dan alamat sekolah Angel, Jalan Garuda Sakti nomor 69, Jakarta Pusat. Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia, dan 69 yang berarti... Oke, kita lanjut. Di sebelahnya ada poster sensus ekonomi tentang pengadaan listrik, gas uap atau air panas, dan air dingin. Dan di sebelahnya lagi ada poster peregangan dari Dinas Pendidikan. Di sini ada Gladys yang diperankan oleh Echa Japasal dan Jenny yang diperankan oleh Aurel Mayori yang ngebagiin poster ke Angel. Dan di loker Angel berstiker Girl Power. Yang kita tahu segalak-galaknya Kakak Bos, tapi juga tunduk sama anak perempuannya yang merupakan kekuatan dari Angel.
Jenny yang ngebaca komik Ghostwriter Mikami volume 12. Komik ini bercerita tentang pengusiran setan dan kekuatan supranatural. Mungkin ini juga berhubungan dengan Ari, sering diledekin teman-temannya yang pakai ilmu hitam untuk ngedapetin istrinya Indah. Dan di sini Indah yang berperan sebagai artis yang sedang berperan menjadi dukun yang sempat dikawal oleh kakak bos, dan ketika di agak lain, Ari pernah bilang kalau ada artis yang kena guna-guna. Ada bang, kemarin ada artis cewek cantik bang, nikah sama cowoknya mirip sama bang. Yang menariknya, Indah di sini berperan jadi artis yang pakai guna-guna untuk ngedapetin suaminya. Walau di film Kakak Bos dibalik, kalau Indah yang pakai guna-guna untuk dapetin suaminya, yang sempat ditanya sama jurnalis yang diperankan oleh Ardit dan Aci. Yang di film Maga lain juga menjadi tandem ketika masuk ke rumah hantu. Oke, balik lagi ke scene sekolah, di mana Gladys representasi dari budaya Korea dan Jenny representasi dari budaya Jepang. Yang di acara amal, Jenny juga tampil menggunakan kimono, baju khas Jepang. Dan Echa yang tergila-gila sama artis Korea, Rejun, anggota dari boyband NCT. Bahkan di film ini juga diselipin kata-kata Korea dan Jepang seperti Nani, Aigo, dan Bate fighting. Dan ketika teman Angel yang sedang tidur terkaget dan dia ngucapin kata Kamjagia atau yang berarti kaget dalam bahasa Korea. Kemudian ada Ezra yang diperankan oleh Bima Azriel, yang di belakangnya udah pakai papan tulis spidol, kayak mayoritas sekolah zaman sekarang. Jika dibandingin Career Day ketika Angel kecil, papan tulisnya masih menggunakan kapur, dan di meja pajangan belakang ada kapur untuk gambar Career Day di papan tulis. Di papan tulis ada gambar detektif dengan kaca pembesar, astronot, dan roket, dokter dengan suntikan, dan konten kreator dengan video kamera. Ditambah hiasan pelangi dan bintang. Dan di sini ada Arif Brata yang berperan sebagai guru Angel zaman dulu. Dan di sini Arif Brata juga menjadi konsultan komedi untuk film Kakak Bos. Beralih ke Gym Kakak Bos, di mana lagu Man to Man dari Saikoji diputer dan ada banyak poster yang sempat terlihat di trailer. Dan di sini kita bisa lihat lebih jelas lagi poster-posternya. Dan ada poster boxing Francas in Caracas yang mengacu sama pertandingan George Foreman dan Ken Norton. Yang pada pertandingan ini terdapat masalah pajak oleh pemerintah Venezuela pada saat itu. Dan cover majalah The Ring ketika Sugar Ray melawan Jake LaMotta pada tahun 1951. Dan di sebelah kanan ada poster Sugar Ray lawan Rocky Graziano pada tahun 1952. Kemudian ada poster yang bertuliskan Iron Mike Tyson. Dan di bawahnya ada poster debut dari Mike Tyson. Yang film ini juga merupakan debut dari Ari Kriting sebagai sutradara. Dan poster pertandingan antara Mick Miller dan Billy Stockwood. Beralih ke kantor Kakak Bos, ada close up dari foto Kakak Bos dengan artis-artis Indonesia seperti Dwi Sasono, Ana Al Rashid, dan Abi Mana. Emang Kakak Bos ini suka banget foto bareng artis ketika Kakak Bos ngawal artis. Kayak pas ngawal Indah, Kakak Bos juga minta foto yang bilang untuk pencitraan. Dan ada pajangan lain seperti sabuk champion dari martial art dan sertifikat-sertifikat. Kemudian ada Kiki Narendra yang berperan sebagai Iswantoro yang ingin menyewa jasa Kakak Bos. Next di ruang kerja Kakak Bos yang berada di rumah yang ngedapetin ide untuk jadi penyanyi ketika mendengar lagu dari Glenn Fredly berjudul Akhir Cerita Cinta. Kakak Bos yang memberitahu anggota keluarga lain tapi tidak didukung oleh anggota keluarga yang lain mengucapkan kata-kata khas dari Gen Z seperti toxic, mental health, dan healing. Beralih ke studio rekaman, Alan yang diperankan oleh Ernest Prakasa, karyawannya Noella berperan dengan nama yang sama. Noella G berperan sebagai Teguh yang terinspirasi dari nama panjang Pras, yaitu Pras Teguh. Dan ada Teddy Aditya yang berperan sebagai Teddy. Ketika Alan, Noella, dan Teguh sedang meeting di kantor Alan, ngebahas soal Bonnie, Alan menyuruh Teguh untuk mencari Losman. Dan di sini Teguh menelpon Bu Broto. Halo Bu Broto? Yang mengacu pada film Lost Man Bu Broto yang cukup populer. Film ini juga menitik beratkan soal keluarga. Kakak Bos yang datang ke Alan untuk dibikinin lagu, walau Kakak Bos duduk dan tersenyum, tapi aura intimidasi dari Kakak Bos cukup terasa. Karena ada 4 buah anak Kakak Bos yang berdiri, yaitu Yeri, Gafur, Billy, dan Rege. Yang di sini Gafur yang ngidein lagu Terpesona, yang juga merupakan lagu dari Glenn Fredly, tapi disalahartikan oleh Rege yang menyanyi Terpesona yang lain. Kemudian ketika mendengar Kakak Bos nyanyi, gue baru sadar kalau film ini tuh sangat kartun banget. Penggunaan vertigo effect untuk muka kaget Teddy, ada Rege dan Billy yang berlari keluar gedung studio untuk ngetawain suara Kakak Bos. Gak cuma di sini, tapi dari awal film, ketika scene bartender juga menggunakan pendekatan kartun dengan kekacauan dari berantem dan ada barang-barang yang dilempar seperti gelas, botol, handphone, atau bahkan sepatu. Bahkan jika diperhatikan, ada beberapa sound effect yang terasa seperti sound di kartun-kartun. Dan komposisi dari Kakak Bos yang marahin guru untuk pura-pura nagih utang yang juga terasa seperti di kartun. Gak cuma di situ, bahkan transisinya juga menggunakan split screen kayak di frame-frame komik. Bukan cuma split screen yang kaku kayak di kiri kanan atau atas bawah. Yang setahu gue sih jarang banget ya film-film komedi Indonesia menggunakan pendekatan kayak gini. Di mana film-film komedi Indonesia sebelum-sebelumnya
lebih nguatin di permainan kata-kata dan situasi-situasi yang tercipta untuk dijadiin komedi. Kalian ini hantu. Harus seram. Nggak bisa kalau cuma model jelek. Tuan Hengki. Oh, Tuan Detektif, apa kabar? Mana nih? Bos! 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 Next ada Kakak Bos yang selesai nyanyiin dan Alan menggunakan kata amazing. Amazing! Amazing! Mereka bilang amazing. Kalau yang amazing? Pakai terus untuk ngegambarin suara Kakak Bos. Ketika di akhir, Alan punya rencana untuk Kakak Bos. Saya punya ide, dan kalau ini berhasil, ini bisa jadi sesuatu yang amazing. Yang justru Kakak Bos udah trauma sama kata-kata itu. Aduh, apalagi ini. Saya sekarang trauma dengar kata-kata amazing. Kemudian ada Ramli yang diperankan oleh Yuda Brajamusti dan Jali yang diperankan oleh Popon yang rusuh di lahan yang udah dijaga sama Kakak Bos. Gak lama kemudian Kakak Bos datang dengan soundtrack Kakak Bos yang sempat ngomel-ngomel dan diupload oleh Jali di TikTok dengan akun Jali Lagi 72 dengan caption "Orang Timur bikin rusuh guys". Hashtag Kakak Bos, hashtag Orang Timur, hashtag Preman dengan suara asli Jakarta keras. Di sini menyoroti media dan medsos yang suka motong bahkan sampai melenceng jauh dari fakta aslinya. Kayak jurnalis yang mancing Kakak Bos marah atau Jali yang upload bagian Kakak Bos marah aja. Next, ada Billy yang cerita ke anak buah Kakak Bos yang lain dengan cerita lucu atau mob yang merupakan bercandaan khas timur Indonesia. Reggae yang mau nganter Angel pakai mobil, padahal dia nggak bisa bawa mobil, dia berdoa, dan disinilah dubbing dari Mamat yang sempat berantem sama Ari selama 2 jam. Pernah nggak kalian menemani orang dubbing 2 jam untuk satu kata? Karena kata-kata ini. Tolong selamatkan kami berdua, Tuhan. Jangan biarkan kami tabrakan, Tuhan. Memang saya ini orang baik. Yang gue pribadi sih nggak nyadar ya waktu nonton filmnya. Kemudian Kakak Bos yang diajarin nari oleh Chun dan bilang kalau Kakak Bos jago nari. Chun muter lagu medley dari lagu Adek Kakak Masih Bujang dan Sasoliatko yang diperkenalkan untuk lagu pengiring tarian seperti Poco-Poco dan Gemu Family. Kemudian ada establish shot dari kota Jakarta yang ada poster film Cinta Tak Seindah Drama Korea yang merupakan film imaginary setelah Kakak Bos. Kemudian ada Christo Emmanuel yang berperan sebagai Ajit yang di-hire untuk niruin suara Kakak Bos. Ajit sempat niruin suara dari Pak Jokowi yang nyanyiin lagu Raim Laun. Kakak Bos yang lawan Hammer di ring tinju dan Kakak Bos sempat bilang, "Kau stop tipu-tipu." Oh, stop tipu-tipu ya. Yang menjadi ciri khas dari Godfred ketika bermain di film The Raid. Dan kata-kata itu nempel di telinga penonton. Kakak Bos yang mulai take vokal tapi diiringi oleh playback suara Ajit yang niruin suara Kakak Bos. Dan Kakak Bos yang ngamuk karena ngerasa dibohongi oleh semuanya. Terutama Gafur, orang kepercayaan Kakak Bos. Kakak Bos yang juga marah ke Angel, dan ketika Angel masuk ke kamarnya, TV Kakak Bos nampilin potongan film Ngeri-Ngeri Sedap, yang juga merupakan produksi dari Imaginary. Potongan itu adalah ketika Marlina memeluk anak-anaknya. Alan, yang sadar dari pingsan, ngeliat rekaman dari Teguh, dan nyadar kalau Kakak Bos selalu ngomong dengan akhiran yang sama. Bahkan sebenarnya, di awal film Kakak Bos, kita udah dikasih clue kalau omongan dari film Kakak Bos selalu berakhiran yang sama. Kami datang sini bukan untuk bikin takut. Juga bukan mengadu mulut. Tapi kalau kau mau ajak ribut, kita tidak surut. Dasar tukang tipu. Mulut macam madu tapi racun yang kau taruh. Noela, Rege, Gawur. Kita dari timur, kenapa tidak jujur? Biar saya bisa mundur. Kau bangga bisa menang. Dengan cara terlarang. Saya tidak sangka kalian bisa tega. Saya anggap saudara. Taunya musang berbulu domba. Sungguh mati saya kecewa. Gila, bener-bener diperhatiin banget ya kayaknya dialog dari film ini. Yang justru ngasih ide ke Alan gimana kalau Kakak Bos nge-rap. Kemudian di acara malam amal, Angel ngebawain puisi tentang cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Yang terakhir Kakak Bos tampil dengan lagu rap medley dari Gas Ayo Gas dan lagu Glenn yang berjudul Karena Cinta. Dengan penari dari anak-anak timur dan backing vokal yang salah satunya adalah Noel. Di sini Kakak Bos diiringi oleh Saikoji yang juga merupakan musik komposer dari film Kakak Bos. Oke, itu aja detail-detail yang gue temuin di film Kakak Bos ini. Gue pribadi sih terhibur ya sama film Kakak Bos ini. Dimana filmnya emang bener-bener beda dari film-film komedi sebelumnya. Terutama dengan menggunakan pendekatan ala kartun. Yang kayaknya jarang ada gitu di film-film Indonesia. Atau bahkan mungkin nggak pernah ada di film Indonesia. Jadi gimana menurut kalian film Kakak Bos ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Let's discuss.